Assalamualaikum. Kami dari kelompok B akan menampilkan hasil video kami. Selamat menonton. Hah? Buka itu. Sini. Nah, ikut yuk. Ayo, sana. Ayo. Kalian lagi ngapain? Ini loh ada penawaran investasi. Nah, investasinya ini punya keuntungan pasti tiap bulannya dan juga resikonya rendah. Ayo ikut yuk. Bentar dulu. Emang kalian semua tahu investasi itu apa? Investasi kan menanam modal untuk mendapatkan keuntungan. Aduh, bukan itu teman-teman. Jadi investasi itu keuntungannya tidak bisa dipastikan, bisa dapat untung atau tidak, dan resikonya juga besar. Mending kalian nonton video ini. Di era modern seperti saat ini, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keuangan semakin meningkat. Salah satu cara yang banyak dilakukan untuk mencapai kestabilan finansial adalah melalui investasi. Apa sih investasi itu? Nah, investasi merupakan kegiatan menanam modal atau aset ke dalam suatu instrumen dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Tujuan utama dari investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan atau return dari dana yang diinvestasikan, baik dalam bentuk bunga, dividen, maupun apresiasi nilai aset. Investasi terbagi beberapa jenis, yaitu seperti saham, obligasi, reksadana, properti, dan emas. Bukan emas-emas Jawa ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang saham. Apa sih saham itu? Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan kegiatan kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan. Yang kedua, ada obligasi. Obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dan berfungsi sebagai bentuk pinjaman yang harus dibayar kembali beserta bunganya. Yang ketiga, ada reksadana. Reksadana adalah instrumen investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Yang keempat, ada properti. Investasi properti melibatkan pembelian, kepemilikan, dan penjualan real estate seperti rumah, apartemen, atau tanah. Yang terakhir yaitu ada emas. Emas merupakan logam mulia yang sering dijadikan investasi karena nilainya yang cenderung stabil. Semua jenis investasi tadi bermanfaat karena dapat meningkatkan nilai aset seiringnya waktu, membantu memenuhi kebutuhan masa depan, melatih kehidupan hemat, mengurangi ketergantungan pada hutang, serta memberikan kesempatan memiliki aset nyata seperti tanah, rumah, atau emas. Investasi juga memiliki risiko seperti turunnya nilai akibat perubahan pasar, kemungkinan gagal bayar dari pihak peminjam, kesulitan menjual aset tanpa rugi, serta berkurangnya nilai uang jika inflasi lebih tinggi dari hasil investasi. Sekarang aku akan membahas tentang salah satu contoh kasus investasi bodong yang pernah heboh di Indonesia. Salah satunya yaitu robot trading Net 89. Sebelum memulai membahas kasus tersebut, kita harus tahu dulu nih, apa sih investasi bodong itu? Nah, jadi investasi bodong adalah investasi palsu yang dari luarnya kelihatan meyakinkan, tetapi sebenarnya tidak punya izin resmi dan tidak punya kegiatan usaha yang jelas. Pelakunya mengumpulkan uang dari masyarakat atau investor, lalu uang itu dibawa kabur atau diputar dengan cara yang tidak benar. Pada akhirnya, hampir semua pesertanya mengalami kerugian. Supaya kita tidak tertipu dengan investasi bodong, ada beberapa ciri investasi bodong yang harus kalian kenali. Yang pertama, menjanjikan keuntungan sangat besar dalam waktu singkat, bahkan tanpa resiko. Yang kedua, tidak memiliki izin OJK atau lembaga resmi lainnya. Ketiga, bisnisnya tidak jelas, kita tidak tahu dari mana keuntungan sebenarnya berasal. Dan yang terakhir yaitu keempat, banyak menggunakan testimoni palsu atau menggunakan influencer untuk menarik korban. Kalau kalian melihat ciri-ciri ini, berarti kita harus hati-hati.
Nah, sekarang mari kita bahas contoh nyata dari investasi bodong di Indonesia, yaitu robot trading Net89. Net89 awalnya mengklaim menggunakan teknologi robot trading yang bisa melakukan transaksi forex secara otomatis dan menghasilkan profit besar setiap hari. Mereka mengiming-iming investor dengan keuntungan yang stabil, misalnya sekian persen per hari atau per bulan. Padahal dalam dunia trading tidak ada yang namanya keuntungan yang pasti. Trading itu penuh resiko, bisa untung, bisa rugi. Jadi tidak ada yang menjanjikan profit yang dijamin itu sudah tanda bahaya. Setelah diselidiki, robot trading yang mereka promosikan ternyata tidak benar-benar bekerja. Tidak ada bukti transaksi nyata, tidak ada laporan keuangan yang transparan, dan tidak ada data yang menunjukkan bahwa robot tersebut benar-benar menghasilkan keuntungan. Yang lebih berbahaya lagi, uang para investor ternyata tidak dipakai untuk trading, tetapi diputar dalam skema Ponzi. Nah, skema Ponzi bekerja dengan cara menggunakan uang dari member baru untuk membayar keuntungan member lama. Jadi, bukan dari hasil trading, tetapi dari uang korban berikutnya. Selama ada orang baru masuk, sistemnya berjalan, tapi begitu berhenti, semua langsung runtuh. Karena sistem yang tidak sehat ini, ribuan orang menjadi korban dan kerugian mencapai puluhan miliar rupiah. Banyak korban tidak bisa menarik kembali uangnya. Proses hukumnya pun masih berlangsung sampai sekarang. Nah, dari kasus Net89, kita belajar bahwa jika ada tawaran investasi yang tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, kita harus waspada, selalu cek legalitas di OJK. Jangan mudah percaya pada janji keuntungan besar dan pahami dulu resiko dari setiap investasi. Ingat, lebih baik teliti sejak awal daripada menyesal di kemudian hari. A few moments later. Kalau tadi kita sudah bahas soal investasi dan bahkan contoh kasus investasi bodong yang sering merugikan masyarakat, sekarang kita akan bahas dari sisi teorinya nih, yaitu capital output ratio dan instrumental capital output ratio. Sekilas, keduanya terlihat sama, namun ada bedanya loh. Perbedaan dari keduanya yaitu COR adalah rasio antara modal dengan hasil total yang menunjukkan gambaran umum efisiensi, sedangkan ICOR itu rasio antara tambahan modal dengan tambahan hasil yang melihat efisiensi dari pertumbuhan ekonomi. Jadi, ICOR adalah versi perkembangan dari COR. Yang pertama saya akan bahas tentang COR. Nah, COR ini dapat dikatakan sebagai cara ekonomi makro untuk menilai seberapa efisiensi modal yang digunakan dalam menghasilkan output. Secara sederhana, COR menunjukkan berapa besar jumlah modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Jika nilainya besar, berarti butuh modal banyak untuk menghasilkan output tertentu, yang artinya efisiensi rendah. Sebaliknya, jika nilainya kecil, berarti dengan modal sedikit saja bisa menghasilkan output besar, itu tandanya efisien. Untuk membahas COR lebih jelas, mari kita lihat rumus perhitungannya. Berikut adalah contoh soal dari penerapan rumus di atas. Pemerintah daerah menginvestasikan 200 juta dalam proyek infrastruktur dan hasilnya meningkatkan total output daerah menjadi 100 juta rupiah. Nah, dalam rumusnya COR sama dengan K per Y, yaitu K itu modal dan Y itu output keluaran. Nah, jadi 200 juta dibagi 100 juta sama dengan 2. Arti dari nilai 2 ini yaitu setiap 2 rupiah modal yang digunakan hanya mampu menghasilkan output sebesar 1 rupiah. Jadi, semakin kecil nilai COR, semakin efisien penggunaan modalnya. Fungsi capital output ratio atau COR adalah untuk melihat seberapa efisiensi modal digunakan dalam menghasilkan output. Selain itu, COR juga berguna untuk menilai produktivitas investasi, membantu pemerintah merencanakan pembangunan ekonomi, dan membandingkan efisiensi antar negara atau antar periode waktu. Jadi, melalui COR kita bisa tahu apakah modal yang digunakan sudah benar-benar memberikan hasil yang optimal. Selanjutnya,
kita akan membahas tentang ICOR. Jadi apa sih ICOR? ICOR atau Incremental Capital Output Ratio adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar tambahan investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan output ekonomi PDB atau PDRB sebesar satu satuan. Terus adapun rumus ICOR. Yang pertama rumus dasarnya ICOR atau delta K per delta Y. Apa sih delta K? Delta K adalah tambahan investasi atau modal baru, sedangkan delta Y tambahan output atau kenaikan PDB atau PDRB. Atau bisa juga menghitung kebutuhan investasi dengan rumus investasi ICOR dikali pertumbuhan ekonomi dikali PDRB. Contoh soalnya, misalnya di Kabupaten Banjarnegara nilai ICOR-nya 4 dan PDRB-nya 23 triliun, target pertumbuhannya ekonomi 5%, maka investasi sama dengan 4 dikali 5% dikali 23 triliun sama dengan 4,6 triliun. Artinya, Banjarnegara membutuhkan investasi baru sekitar 430 miliar agar ekonomi bisa tumbuh 5% dengan APBD sekitar 2,2 triliun. Target ini masih realistis asal digunakan secara produktif. Jadi selanjutnya kita menghitung nilai ICOR. Misalnya diketahui investasi delta K sama dengan 5 triliun, tambahan output delta Y sama dengan 1 triliun, maka delta K per delta Y sama dengan 5 per 1 sama dengan 5. Artinya untuk menambahkan output 1 miliar dibutuhkan investasi 5 triliun. Semakin besar ICOR-nya, semakin tinggi efisien investasinya. Setelah kita tahu cara menghitungnya, muncullah pertanyaan penting. Untuk apa sih fungsi ICOR digunakan? Jadi fungsinya sebagai indikator perencanaan pembangunan ekonomi, membantu memperkirakan berapa besar investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan sebagai alat evaluasi efisien investasi, menilai apakah dana investasi sudah digunakan secara efisien dan efektif sebagai dasar penentuan kebutuhan investasi sektoral, membantu menentukan sektor prioritas seperti industri, perdagangan, dan jasa. Oke, saja saya akan membahas tentang jurnal analisis dan dampak investasi terhadap perekonomian daerah dalam studi kasus investasi pertambangan mineral logam Provinsi Papua. Jurnal ini membahas bagaimana investasi di sektor pertambangan logam berpengaruh terhadap perekonomian Papua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi tambang memberikan dampak positif terhadap peningkatan PDRB total, PDRB sektor pertambangan dan sektor pertanian. Namun, sektor konstruksi justru mengalami dampak negatif, yang menandakannya rendah keterkaitan antar sektor ekonomi di Papua. Dengan metode vector autoregression atau VAR, penulisan menemukan bahwa pengaruh investasi masih terfokus pada sektor tambang dan belum memberikan efek pengganda yang besar bagi sektor lain. Kesimpulannya, investasi pertambangan memang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi manfaatnya belum merata. Pemerintah perlu memperkuat sektor lain seperti konstruksi dan pertanian serta mengembangkan infrastruktur dan tenaga kerja lokal agar dampak ekonomi dari investasi tambang dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan. Oke, jadi kalian semua sudah tahu kan investasi itu apa? Nah, jadi jangan gampang tergoda janji cuan tinggi, karena yang manis belum tentu asli.